Kisah Raja Tupac Inca Yupanqui, penakluk langit dan laut selatan. Prolog, Putra Cahaya Andes. Di tengah semesta yang dibentangkan oleh punggung Andes yang menggulung seperti naga tidur, terhampar sebuah kekaisaran yang ditenun dari batu, langit, dan tekad para leluhur. Di jantungnya berdiri Cusco, pusat dunia, tempat para raja dianggap sebagai anak matahari. Kota itu tidak sekadar bangunan dan jalan, tetapi jalinan roh dan sejarah. Dari istana emasnya yang menghadap ke pegunungan suci, lahirlah seorang anak, laki-laki pada suatu pagi ketika matahari tampak lebih cerah dari biasanya. Ia diberi nama Tupac Inca Yupanqui, yang berarti pribadi bersinar yang luar biasa dan mulia. Ia bukan sekadar darah bangsawan, ia adalah titisan dari Pachacuti, sang pencipta kembali dunia, raja yang telah mengguncang bumi dan mengubah desa-desa Andes menjadi kekaisaran yang menggigilkan benua. Masa kecil Tupac bukanlah masa bermain dan dongeng. Ia diasuh oleh para pendeta inti yang mengajarinya bahasa bintang, cara membaca bayangan matahari pada batu, dan merapal doa di depan api. Tubuhnya dilatih keras dengan panjat gunung, lari jarak jauh di ketinggian, serta latihan senjata dengan prajurit elit. Setiap pagi ibunya akan berbisik lembut ke telinganya, "Kau bukan hanya anakku, Tupac. Kau adalah anak cahaya dan langit menunggumu." Babai, pewaris pedang dan cahaya. Ketika usianya menjelang 20 tahun, Tupac sudah diakui sebagai jenderal muda paling cemerlang dalam sejarah kekaisaran. Ayahnya, yang mulai renta dan ingin mempersiapkan masa depan, mengirimkan dia ke utara untuk menaklukkan kerajaan Chimu, peradaban besar dan makmur yang terkenal dengan kota Chan-Chan dan kemahiran emasnya. Tupac tidak hanya datang sebagai penakluk, ini ia datang sebagai pemimpin yang memahami nilai budaya. Setelah perang yang menguras darah dan kesabaran, ia menang. Tapi alih-alih membumi hanguskan, ia memerintahkan agar para pengrajin Chimu diundang ke Cusco sebagai saudara. Istana-istana Cusco pun mulai dihiasi ukiran rumit dan perhiasan halus dari tangan-tangan Chimu. Rakyatnya mulai memanggilnya Menticurin, putra matahari yang lembut tapi gagah. Ketika Pachacuti wafat, gunung-gunung berduka, rakyat berbaris ratusan ribu membawa dedaunan coca dan batu suci untuk menghormati sang pendiri dunia. Di tengah ritual pemakaman yang penuh dupa dan nyanyian leluhur, Tupac diangkat sebagai Sapa Inca, penguasa tertinggi atas 4 penjuru dunia, Tahuan Tinsuyu. Bab Cebua, penaklukan langit selatan. Sebagai raja, Tupac Inca tidak pernah tinggal diam. Dalam hatinya ada peta besar yang belum selesai. Ia melihat wilayah selatan Andes Kola, Lupaca, hingga ke wilayah yang kini menjadi Bolivia, Argentina, dan Chili, masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan kecil dan suku-suku pejuang. Maka dimulailah ekspedisi besar yang memakan waktu belasan tahun. Ia memimpin langsung ekspedisi, mendaki salju pegunungan, melewati Salar de Uyuni yang menyilaukan, dan menembus lembah kering yang menyimpan bahaya. Tapi ia tidak pernah goyah. Pasukannya membangun Kapaknyan, jaringan jalan raya batu sepanjang ribuan kilometer, menembus gunung dan hutan, menghubungkan desa dengan ibu kota. Ia menerapkan mitma, kebijakan pemindahan penduduk untuk menyatukan budaya, menghapus batas suku dan memperkuat loyalitas. Ia menyebarkan bahasa Quechua sebagai bahasa kekaisaran, menyatukan tutur menjadi satu suara. Ketika berhadapan dengan Mapuche, suku pemberani dari tanah selatan, ia mendapati musuh yang tak mudah ditaklukkan. Mereka seperti bayangan hutan, cepat, licin, tak terduga. Namun Tupac bukan hanya penakluk dengan senjata, ia juga ahli dalam diplomasi. Ia menancapkan pengaruh, membangun aliansi, dan membuka perbatasan dagang. Salah satu jenderalnya pernah berkata, "Kami tidak hanya menaklukkan tanah, kami menaklukkan hati." Babere, kelautan yang tak terselami. Namun tanah tidak cukup bagi Tupac. Ia sering menatap ke arah barat, ke samudera yang membentang seperti kaca raksasa. Para nelayan dan dukun dari utara bercerita tentang pulau-pulau, emas dan surga di balik cakrawala. Maka Tupac memerintahkan 200 perahu besar dibangun. Ia mengumpulkan ribuan pelaut, dukun, dan prajurit. Dengan membawa api suci dari kuil inti, ia melayari Samudra Pasifik, sesuatu yang tak pernah dilakukan bangsa Inca sebelumnya. Legenda menyebutkan bahwa ia kembali 2 tahun kemudian, membawa kerang-kerang besar, kain berwarna cerah, ikan aneh, dan bahkan 2 orang asing dari negeri jauh. Tidak ada yang tahu pasti kemana ia pergi. Ada yang berkata ia mencapai Kepulauan Galapagos, bahkan sampai Polinesia. Yang pasti, hanya satu Sapa Inca yang pernah melintasi laut, dan dia adalah Tupac Inca Yupanqui, Bab Maiper, sang kaisar dan bayang-bayang matahari. Masa tuanya dipenuhi pembangunan dan perenungan. Ia mendirikan kuil-kuil baru untuk inti di seluruh wilayah kekaisaran. Ia memperindah Cusco menjadi kota emas. Ia membangun Machu Picchu, istana peristirahatan dan tempat spiritual yang menjulang di antara awan dan lembah suci. Namun ia mulai khawatir.
Dalam diam ia merenungi usia dan bertanya, akankah generasi setelahku menjaga apa yang kutanam? Ia memanggil putranya, Huayna Capac, dan mengajarinya bukan hanya taktik perang, tapi filosofi hidup tentang kehormatan, keseimbangan alam, dan bahwa seorang inca harus lebih bijak dari batu, lebih terang dari matahari. Di tahun 1493, langit Cusco menjadi lebih kelabu. Burung condor terbang rendah. Tupac Inca wafat dalam keheningan suci, dikelilingi para imam, keluarganya, dan nyanyian roh leluhur. Epilog warisan langit, batu, dan ombak. Tupac Inca Yupanqui bukan sekadar penakluk. Ia adalah arsitek kekaisaran Inca dalam bentuk finalnya. Ia memadukan kekuatan militer, keindahan budaya, dan keberanian menjelajah ke arah yang tak dikenal. Ia memperluas kekaisaran menjadi salah satu yang terbesar di bumi saat itu, dari pegunungan Peru hingga ujung selatan Andes. Epilog warisan langit, batu, dan ombak. Tupac Inca Yupanqui bukan sekadar penakluk. Ia adalah arsitek kekaisaran Inca dalam bentuk finalnya. Ia memadukan kekuatan militer, keindahan budaya, dan keberanian menjelajah ke arah yang tak dikenal. Ia memperluas kekaisaran menjadi salah satu yang terbesar di bumi saat itu, dari pegunungan Peru hingga ujung selatan Andes. Ia meninggalkan jalan raya, sistem irigasi, bahasa, arsitektur, dan legenda. Namanya masih disebut dalam bisikan gunung, gema sungai, dan cerita rakyat di desa-desa tinggi Andes. Warisan Raja Tupac Inca Yupanqui, penakluk selatan, pemersatu Andes, dan pelaut samudra misterius. 1. Penakluk terbesar. Setelah ayahnya Pachacuti, Tupac Inca Yupanqui mewarisi ambisi ayahnya dan membawanya ke puncak baru. Di bawah kepemimpinannya, Tawantinsuyu membentang dari pegunungan tropis, Ekuador hingga ke lembah dingin di Chile Tengah, dari pantai Pasifik hingga tepian hutan Amazon. Ia menundukkan lebih dari 80 suku, masing-masing dengan bahasa, adat, dan dewa mereka sendiri, lalu memadukannya ke dalam satu kesatuan politik raksasa. Penaklukan ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi rekayasa sosial berskala besar yang jarang tertandingi di sejarah Prakolumbus. 2. Sang arsitek penyatuan. Kejayaan sebuah imperium tidak hanya bergantung pada seberapa luas wilayahnya, tetapi seberapa kuat ikatan yang mempersatukannya. Tupac Inca Yupanqui membangun sistem pemerintahan terpusat yang mengatur wilayah ribuan kilometer jauhnya dengan efisien. Ia memadukan hukum adat setempat dengan kode hukum Inca yang ketat. Pajak berupa tenaga kerja, mita, diatur sedemikian rupa sehingga setiap desa berkontribusi membangun jalan, jembatan, dan lumbung negara. Ia memastikan bahwa bendera matahari berkibar di seluruh penjuru Andes bukan hanya sebagai simbol kekuasaan, tapi juga persatuan. Uchunja ekspedisi samudra misterius. Inilah bagian paling legendaris dari warisannya. Dikisahkan bahwa ia membangun armada 200 perahu dari pelabuhan pesisir utara, lalu berlayar menuju lautan tanpa ujung di barat. Tujuannya, pulau-pulau emas yang dibisikkan para dukun dan penjelajah pantai. Ia kembali dengan barang-barang asing, kerang raksasa yang tidak dikenal di pantai Peru, kain tenun aneh, bahkan manusia berkulit dan bahasa asing. Apakah ia mencapai Kepulauan Galapagos? Apakah ia menembus hingga ke Polinesia? Sejarah tertulis tidak memberikan jawaban pasti. Namun legenda menjadikannya satu-satunya Sape Inca yang menantang samudra. 4. Pembangun besar. Jalan raya Kapaknyan diperluas menjadi jaringan ratusan ribu kilometer, menjalin pegunungan, lembah gurun dan hutan. Jembatan gantung dari serat rumput membentang di jurang-jurang tinggi. Lumbung-lumbung raksasa, Quelcoa, menyimpan cadangan pangan bertahun-tahun. Kota Cusco diubah menjadi ibu kota megah dengan jalan-jalan batu halus, kuil berlapis emas, dan istana yang memadukan seni arsitektur batu presisi Inca. Pusat-pusat strategis seperti Vilcashuamandan, Tumibamba dibangun untuk mengamankan kekuasaan di wilayah selatan. 5. Kebijakan agraria dan irigasi. Andes bukanlah tanah yang ramah bagi pertanian, namun di bawah Tupac Inca Yupanqui, pegunungan dipahat menjadi teras bertingkat yang menahan tanah subur. Sistem kanal mengalirkan air dari glasier ke ladang jagung, quinoa, dan kentang. Desa-desa di dataran tinggi belajar memanen di tempat yang sebelumnya hanya ditumbuhi rumput liar. Kebijakan ini memberi kekaisaran surplus pangan, memungkinkan ekspansi militer berkelanjutan tanpa kelaparan. 6. Pembinaan seni dan ilmu pengetahuan. Masa pemerintahannya adalah zaman emas seni tekstil dan logam. Para pengrajin cimu yang ditaklukkan mengajarkan teknik penyepuhan emas dan perak, sementara penenun dari wilayah selatan menghasilkan kain-kain halus untuk upacara keagamaan. Ia juga memperluas penggunaan quipu. Sistem tali simpul yang digunakan bukan hanya untuk akuntansi, tapi juga sebagai arsip sejarah dan silsilah. 7. Pelopor diplomasi dan integrasi. Tupac Inca Yupanqui memahami bahwa pedang tidak selalu lebih tajam dari janji. Banyak penguasa lokal yang diajak berdamai,
lalu diikat dengan perkawinan politik. Putri bangsawan setempat dibawa ke Cusco bukan sebagai tawanan, tapi sebagai ratu sekunder yang memastikan kesetiaan wilayah mereka. Dengan cara ini, perlawanan bisa dicegah sebelum terjadi, dan integrasi budaya berjalan alami. 8. Penerus yang dilatih dengan cermat. Sejak kecil Huayna Capac dibentuk untuk menjadi penerus yang tangguh. Ia dibawa dalam ekspedisi militer, diajarkan strategi perang, administrasi negara, dan ilmu astronomi untuk menentukan musim tanam. Tupac Inca Yupanqui tidak hanya meninggalkan wilayah luas, tetapi juga pewaris yang siap mengelolanya. 9. Peninggalan legendaris dan mitos yang abadi. Dalam kisah rakyat Quechua, ia bukan hanya raja, ia adalah anak matahari yang menyeberangi laut, seorang penjelajah yang menantang batas dunia. Cerita-cerita tentang pelayarannya, penaklukannya, dan kebijaksanaannya terus diceritakan di desa-desa Andes hingga berabad-abad kemudian, bahkan ketika imperium telah runtuh. 10. Inspirasi perlawanan melawan kolonialisme. Berabad setelah kematiannya, nama Tupac kembali bergema di medan perlawanan. Tupac Amaru I dan Tupac Amaru II, keturunan dan pewaris semangatnya, memimpin pemberontakan melawan Spanyol. Nama itu menjadi lambang bahwa meski batu kuil bisa runtuh, semangat matahari tak bisa dipadamkan. Setiap langkah pasukan kita adalah dot pahatan di batu sejarah. Dan seperti dot batu yang keras, kisah kita akan dot bertahan melampaui hujan, angin, dan dot waktu. Lautan yang luas dan pegunungan yang tinggi hanyalah batas bagi mereka yang takut. Bagi seorang penguasa, dot sejati, gelombang adalah jalan, dan puncak adalah undangan untuk melihat lebih jauh.